kesempatan kali ini kita akan membahas struktur klasifikasi karbohidrat. Pada materi ini ada beberapa poin yang akan kita bahas, yaitu yang pertama pengertian karbohidrat, sifat-sifat karbohidrat, monomer dan polimer, klasifikasi karbohidrat, dan struktur karbohidrat. Sebelum melangkah terlalu jauh tentang klasifikasi karbohidrat, ada baiknya kita mengetahui tentang apa itu karbohidrat dan apa fungsi utama dari karbohidrat. Jadi, karbohidrat adalah senyawa organik yang terdiri dari karbon, hidrogen, dan oksigen. Dengan perbandingan hidrogen dan oksigen biasanya 2:1, seperti pada air atau H2O. Dalam ilmu biokimia, karbohidrat dikenal sebagai sakarida, yang berarti gula atau pati. Mereka berperan penting sebagai sumber energi utama, bahan struktural, dan cadangan energi dalam tubuh makhluk hidup. Nah, adapun fungsi utama karbohidrat adalah sebagai sumber energi utama bagi tubuh. Karbohidrat juga memiliki berbagai manfaat lain, seperti menjaga kesehatan pencernaan, meningkatkan kinerja otak, dan membantu menjaga berat badan. Adapun sifat-sifat karbohidrat. Karbohidrat memiliki beberapa sifat khas, seperti higroskopis yang memungkinkan menyerap kelembapan dari udara, serta bersifat optis aktif karena dapat memutar cahaya terpolarisasi. Karbohidrat juga larut dalam air karena adanya gugus minus OH yang bersifat polar, terutama pada monosakarida dan disakarida, sementara polisakarida kurang larut. Selain itu, beberapa karbohidrat bersifat gula perodiksi yang dapat bereaksi dengan reaksi Fehling atau Benedict. Mereka juga dapat membentuk ikatan glikosidik untuk membentuk disakarida dan polisakarida, serta mengalami hidrolisis menjadi monosakarida. Beberapa jenis karbohidrat seperti glukosa dapat mengalami fermentasi oleh mikroorganisme menjadi alkohol dan karbon dioksida. Selanjutnya ada polimer dan monomer. Polimer disusun atas monomer-monomer yang dihubungkan oleh ikatan kovalen. Dapat kita lihat pada contoh pada gambar. Nah, pada bulat gambar coklat yaitu adalah monomer yang berwarna krim dan biru adalah H2O, di mana H2O dengan H2O yang lainnya saling berikatan. Yang saling berikatan ini adalah ikatan kovalen. Jadi, monomer dan H2O saling berikatan dengan ikatan kovalen. Inilah yang disebut dengan polimer. Selanjutnya ada klasifikasi karbohidrat berdasarkan strukturnya. Nah, klasifikasi karbohidrat berdasarkan strukturnya ini dibagi menjadi dua, ada aldosa dan ketosa. Yang membedakan aldosa dan ketosa terletak pada ujung dan terletak pada C2-nya. Ketika aldosanya, CH rangkap 2-nya itu terletak pada ujung, sedangkan pada ketosa terletak pada C2. Baiklah, di sini kita akan membahas tentang monosakarida. Sedangkan klasifikasi karbohidrat berdasarkan jumlah monomer penyusunnya dibagi menjadi 3, yaitu pada monosakarida, karbohidrat yang tidak dapat dihidrolisis. Pada disakarida terdiri 2 monosakarida, sedangkan di polisakarida terdiri lebih dari 2
ada beta fruktosa, di mana beta fruktosa memiliki C1 yang berada di atas, yaitu berada di atas sehingga kita sebut dengan beta, sedangkan fruktosanya sendiri berada di bawah sehingga kita sebut fruktosa, di mana O-nya ini saling berikatan dari kiri ke kanan. Selanjutnya, polisakarida. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan apa sih itu polisakarida. Nah, polisakarida adalah jenis karbohidrat kompleks yang terdiri dari banyak molekul monosakarida yang terikat bersama melalui ikatan glikosidik. Polisakarida memiliki berat molekul yang besar, tidak larut dalam air, dan tidak memiliki rasa manis seperti monosakarida atau disakarida. Polisakarida juga dikenal sebagai glikan, molekul besar yang terdiri lebih dari 10 monosakarida atau turunannya yang dihubungkan dengan ikatan glikosidik secara linear dan bercabang. Kemampuannya membentuk struktur bercabang membedakannya dari protein dan asam nukleat yang membentuk polimer linear. Hal ini karena setiap monosakaridanya memiliki gus satu keton aldehid atau keton dan beberapa gugus OH yang dapat bertindak sebagai titik reaksi bagi monosakarida lain untuk membentuk struktur rantai bercabang. Polisakarida dibagi menjadi dua kelas, yaitu homopisakarida dan heteropisakarida. Seperti yang kita lihat pada gambar warna kuning, itu homopisakarida. Ada yang bercabang amilopeptin dan ada yang tidak bercabang, itu amilosa. Selanjutnya, heteropisakarida mengandung unsur selain dari karbohidrat yang mengandung nitrogen, ada yang tidak bercabang linear dan ada yang bercabang. Seperti yang kita lihat bahwa homopisakarida berbeda warnanya dengan heteropisakarida. Maka dari itu, warna yang menyusunnya ini menunjukkan bahwa tidak seragam sehingga disebut dengan heteropisakarida. Selanjutnya, peran biologis karbohidrat.